Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan mempelajari kesaksian Yohanes. Kemarin kita belajar tentang hal-hal mengenai Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus berdialog dengan Nikodemus. Yaitu yaitu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pasti akan memperoleh hidup yang lahir baru. Jika manusia tidak lahir baru, Maka tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika seseorang lahir baru maka pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. seperti yang dikatakan Tuhan. Sebagaimana Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun. Anak manusia juga harus Ditinggikan, supaya semua orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. jadi hidup kekal seperti apa yang diperoleh itu, memperoleh yang lahir dari Roh Kudus. Hidup yang kekal. Artinya manusia harus lahir baru-baru, bisa memperoleh hidup kekal. Lalu bagaimana memperoleh kelahiran baru? Tentang lahir baru kita mengerti. Bukan dilahirkan dari kehendak orang tua. Bukan berarti orang ini keluar lagi dari rahim ibunya dan dilahirkan ulang. Bukan seperti itu, melainkan maksudnya orang ini setelah percaya kepada Tuhan, mendapat Roh Kudus, kembali mendapat Roh Kudus. Inilah yang disebut lahir baru, yaitu kehidupan yang sekali lagi. Lahir baru adalah kehidupan yang sekali lagi, kelahiran pertama. Misalnya saudara Sibo, kelahiran pertama adalah dilahirkan dari rahim ibu. Kelahiran kedua adalah kelahiran karena menerima Roh Kudus. Jadi lahir baru sama dengan menerima Roh Kudus. Jadi apakah lahir baru itu? Kita ceritakan sebuah mimpi ya. Saudara-saudari akan mengerti. Yaitu suatu kali Sibo melihat dalam mimpi ada seseorang. Dia pada mulanya adalah orang berdosa. Kemudian, Di dalam mimpi. Kemudian setelah dia memperoleh hidup yang lahir baru, dia menjadi seorang bayi yang baru lahir. Dan lagi bayi itu baru saja lahir. Dipeluk oleh saudara Sibo, dipeluk di dalam dekapan. Bahkan tali pusarnya pun belum dipotong. Lalu didapati bahwa dia sempurna tanpa celah. Dikatakan dalam mimpi, bayi ini adalah hidup kelahiran baru orang itu. Yaitu, lahir baru itu sama dengan bayi ini lahir dari Roh Kudus. Orang ini lahir dari Roh Kudus. Dia ibarat seperti seorang bayi yang baru lahir. Ketika kita bermimpi bahwa kita mendapatkan seorang bayi yang baru lahir, maka inilah diri kita yang telah lahir baru. Yaitu diri kita yang baru dilahirkan. Lalu kapan kita akan memperoleh hidup yang lahir baru? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Memahami kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Sudah percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Juga sudah percaya bahwa kematiannya di kayu salib adalah untuk menebus dosa kita. Kita dibaptis dalam namanya. Menyatakan bahwa diri kita berada di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Di bawah nama Tuhan Kristus. Disebut sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Melalui baptisan, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu menyatakan bahwa diri kita adalah milik Kristus. Dibaptis atas nama Tuhan. Sejak saat itu tidak lagi menjadi milik manusia. Melainkan menjadi anak-anak di bawah nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Ketika Tuhan Yesus mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, maka kita sudah lahir baru. Lalu ketika kita bangkit dari antara orang mati. Yang dimaksud adalah setelah kita memperoleh hidup yang lahir baru. Tubuh yang dibentuk baru dari hati yang bangkit dari kematian. Inilah rahasia kelahiran baru. Sebelumnya kita juga belum pernah mendengar bahwa orang bisa lahir baru dengan kembali ke dalam rahim ibunya. Bukan? tidak, ini bukan kembali dilahirkan di dalam rahim ibu di bumi. Melainkan dilahirkan dari ibu yang di surga. Mari kita ambil contoh ya. Sekarang saudara Sibo adalah kehidupan seperti ini. Tubuh seperti ini adalah tubuh manusia, kehidupan manusia. Tetapi roh di dalamnya sudah menjadi roh yang telah lahir baru. Maka kapan kelahiran baru itu terjadi di masa depan? Adalah perempuan ini dalam Wahyu. Perempuan yang berselubungkan matahari dan menginjak bulan. Dia melahirkan seorang bayi. Maka bayi ini adalah bayi yang lahir baru. Adalah bayi yang lahir dari Roh Kudus. Kalau begitu, mari kita bandingkan dua bayi. Salah satu bayi adalah saudara Sibo. The 8th of April, 1986. Bayi yang lahir dari kandungan ibu. Tahun 1986 ini adalah 40 tahun yang lalu ya. Pada hari tanggal 8 April itu, saudara Sibo dilahir di rumah sakit. Lalu ayah saudara Sibo menggendong Sibo dalam pelukannya. Maka saat Sibo, menjadi bayi ini. Pada tahun 1986 itu, bayi ini lahir untuk pertama kalinya. Ini datang dari kelahiran daging. Maka setelah itu lewat setelah lewat banyak tahun, setelah lebih dari 50 tahun, ada seorang ibu di surga.
Kerajaan surga melahirkan seorang bayi. Ibu ini berselubungkan matahari, menginjak bulan. Ibu yang di atas kepalanya memakai mahkota 12 bintang. Dia melahirkan bayi ini. Bayi ini bukan dipeluk oleh ayahnya di bumi, saudara Sibo, melainkan Allah di surga mengangkatnya ke tahta Allah dan kepada Allah. Maka bayi dalam wahyu ini dan saudara Sibo yang lahir di rumah sakit pada tahun 1986. Bayi yang mana adalah yang lahir baru? Yaitu bayi dalam wahyu ini lahir dari Roh Kudus. Dia menjadi anak Allah. Tetapi Sibo yang lahir pada tahun 1986 menjadi anak manusia. Menjadi anak dari ayah saudara Sibo. Maka Sibo pada waktu itu lahir dari kehendak ibu. Lahir dari kehendak orang tua. Tetapi ketika sampai pada bayi dalam wahyu ini, Itu menurut kehendak Allah. membuat saudara Sibo menjadi orang yang lahir baru. Inilah perbandingan antara diri yang dahulu dan diri setelah lahir baru. Kiranya kemuliaan diberikan kepada Bapa. Amin.